Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Sains Data, yang mana kami mengambil topik inklusi keuangan Indonesia, dan kami mengangkat judul segmentasi populasi unbank di Indonesia, yang dimana kami menggunakan pendekatan clustering data campuran dari Prototypes dan MCA pada Mikrodata Global Index 2025 sebagai landasan rekomendasi bagi LPS dan OJK. Adapun pengampu dari penelitian kami yaitu Ide Bagus Nyoman Pastime, dan kami sendiri beranggotakan dua kelompok, saya sendiri Gede Krisnagradana dengan nama Kris 1022, kemudian rekan saya. Saya Ketut Putra yang lahir 024. Baik, kita akan langsung masuk ke materi presentasi. Nah, inklusi keuangan diakui secara luas sebagai salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Data terbaru dari Global Index 2025 yang datanya diambil tahun 2024 menunjukkan pemilikan rekening di Indonesia meningkat pesat berkat digitalisasi keuangan. Tapi di balik angka yang mengembirakan itu, masih ada segmen masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan informal. Mereka inilah yang disebut kelompok unbank. Kelompok ini rentan terhadap guncangan ekonomi, mengandalkan simpan pinjam informal dan belum terlindungi oleh sistem peminjaman seperti LPS. Nah, tantangan terbesarnya masyarakat unbank ini tidak homogen. Bisa jadi penduduk desa dengan literasi rendah, bisa juga pekerja muda urban yang justru memilih sistem informal. Karena itu kebijakan satu ukuran untuk semua sudah tidak relevan lagi, dan disitulah penelitian segmentasi kami ini berperan. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, penelitian kami mempunyai 4 tujuan utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik sosio-demografis dan perilaku finansial masyarakat Angben. Kemudian yang kedua itu melakukan pemrosesan data survei secara komprehensif. Kemudian yang ketiga itu membandingkan performa dua algoritma clustering, yaitu K-prototypes dan MCA plus K-means. Dan yang keempat, menghasilkan interpretasi segmen yang konkret sebagai rekomendasi strategi bagi LPS dan OJK. Sedikit landasan teori sebelum masuk ke metode, inklusi keuangan sendiri didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau, mencakup transaksi tabungan, kredit, hingga asuransi. Faktor penentu seorang menjadi unbank itu beragam, mulai dari pendidikan, pendapatan, usia, gender, sampai lokasi geografis. Nah, dari sini metode in, nah dari sisi metode ini menarik karena algoritma Cummins itu populer mengasumsikan jarak including yang hanya valid untuk data numerik. Padahal data Findex kami didominasi data kategorikal. Karena itu kami memakai dua pendekatan alternatif. Yang pertama itu K-prototype yang menggabungkan jarak including dan matching dissimilarity, dan metode MCA plus Cummins yang mereduksi data kategorikal menjadi koordinat numerik terlebih dahulu. Nah, data dan variabel penelitian. Masuk ke metodologi, data utama yang kami gunakan adalah Mikrodata Global Index 2025 untuk melihat wilayah Indonesia. Kami memfilter khusus responden dengan atribut akun sama dengan 0, yang artinya mereka tidak memiliki rekening alias kelompok unbank. Kemudian variabel yang kami pakai terbagi dua kelompok. Yang pertama itu demografis, yang terdiri dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kuanti pendapatan, status pekerjaan, dan wilayah tinggal. Kemudian yang kedua itu perilaku finansial dan teknologi, yang terdiri dari pengalaman meminjam, menabung, dan adopsi internet. Nah, kemudian ke tahapan pra-pemrosesan data. Karena ini data survei berskala global, tahap pemrosesan datanya cukup krusial. Ada 4 langkah yang kami gunakan secara berurutan. Dimulai dari langkah pertama, itu menangani jawaban refuse atau don't know, di mana nilai yang di luar jangkauan valid kami ubah menjadi kosong. Kemudian yang kedua, itu imputasi missing values. Untuk usia kami pakai median supaya tidak bias oleh outlier, sedangkan variabel kategorikal kami isi dengan modus. Kemudian yang ketiga itu standarisasi usia dengan z-score supaya skalanya tidak mendominasi metrik jarak clustering. Dan yang keempat itu kami memaksa semua variabel kategorikal menjadi tipe strict, supaya algoritma membacanya sebagai kategori bukan angka yang bermakna. Kemudian terakhir dari sisi metodologi, kami menguji dua algoritma yang menangani data campuran ini. Yang pertama itu K-prototypes, di mana cost function-nya memadukan jarak including untuk usia dan Hamming distance untuk variabel kategorikal dengan inisialisasi Kendroid memakai metode CAO atau CAO. Kemudian yang kedua itu MCA plus K-means, di mana fitur kategorikal ditransformasi dulu dengan multiple cross-respondent analysis menjadi komponen numerik. Digabung dengan usia lalu diklaster dengan K-means including klasik. Nah, sampai di sini dulu pendahuluan dan metodologi kami. Untuk hasil analisis dan rekomendasinya akan saya persilakan kepada rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum kita masuk ke hasil clustering, kami melakukan eksplorasi data terlebih dahulu. Nah, dari 6 distribusi ini, ada beberapa pola yang menarik. Yang pertama, distribusi gender. Terlihat jumlah perempuan dan laki-laki di kelompok unbank ini hampir seimbang. Kedua, tingkat pendidikan. Mayoritas untuk di pendidikan dasar. Sangat sedikit yang sampai ke perguruan tinggi. Ketiga, kuintil pendapatan. Nah, istilah kuintil ini cuma cara membagi masyarakat jadi 5 kelompok.
dari yang termiskin yaitu di Q1 sampai terkaya di Q5. Dan terlihat jelas kelompok ambeng lebih banyak berada di kuintil bawah. Keempat, status pekerjaan. Ternyata cukup banyak yang bekerja penuh waktu, meski kami menduganya sebagian besar di sektor informal, seperti pedagang kecil atau buruh lepas. Kelima, wilayah tempat tinggal. Mayoritas tinggal di pedesaan bukan kotaan. Dan terakhir, distribusi usia. Terlihat gunung tertinggi pada rentan 20 sampai 40 tahun. Artinya, kelompok ini didominasi usia produktif, bukan saja seperti yang mungkin banyak orang kira. Jadi kesimpulan sementara dari eksplorasi ini yaitu masyarakat Anbeng kebanyakan berpendidikan rendah, bekerja tapi kemudian besar di sektor informal, berusia produktif dan berpenghasilan rendah. Kalau pola inilah yang nanti kita akan pastikan lewat proses clustering. Next. Untuk menentukan berapa jumlah cluster yang optimal, kami memakai elbow method pada rentan K2 sampai K6 dengan melihat penurunan cost dari K prototype. Seperti lihat pada grafik, titik patahannya paling jelas ada di K3. Ini juga dikonfirmasi lewat silhouette score dari eksperimen MCA plus Kamin yang paralel. Antara dua argumen tadi, kami akhirnya memilih K prototype sebagai model benar. Alasannya karena hasilnya lebih mudah diinterpretasikan langsung ke label demografi asli, sehingga lebih gampang diterjemahkan jadi rekomendasi kebijakan. Next. Sekarang saya tunjukkan hasil profiling ketiga kelas tersebut dalam bentuk tabel. Yang pertama, kelas 0. Rata-rata usianya paling muda sekitar 27 tahun. Yang menarik, 40% dari mereka ternyata sudah menggunakan internet. Presentasi yang sama, cuma tamat SD atau kurang juga paling rendah di antara ketiga klaster. Hanya sekitar 21,5%. Yang klaster kedua, usianya lebih dewasa, sekitar 41 tahun. Dan posisi yang tinggal di kota lebih tinggi dibandingkan dua klaster lain, yaitu 64%. Yang paling mencolok yaitu 76% dari mereka pernah meminjam uang, jauh lebih tinggi dibandingkan dua klaster lainnya yang cuma sekitar 27 sampai 29%. Dan yang klaster 3, ini kelompok paling tua. Rata-rata usia hampir 58 tahun. Hampir 80% dari mereka cuma tamat SD, atau bahkan tidak tamat sekolah dasar. Dan hanya 16,7% yang pernah memakai internet. Jauh lebih rendah dibandingkan dua klaster lainnya yang di atas 75%. Nah, next. Untuk melihat perbedaan ini secara visual, coba perhatikan grafik batang ini. Ada 5 kategori yang dibandingkan. Dan setiap kategori punya 3 batang warna berbeda. Biru untuk klaster 0, oranye untuk klaster 1, dan hijau untuk klaster 2. Lihat di kategori penggunaan internet yang di paling kanan. Batang biru yaitu klaster 0 jauh lebih tinggi dibandingkan dua lainnya. Ini menegaskan bahwa klaster 0 memang paling melek di kita. Sebaliknya, di kategori pendidikan SD atau kurang, batang hijau yaitu klaster 2 yang paling menjulang tinggi. Ini kebalikan dari kategori internet tadi, menunjukkan klaster 0 memang paling tertinggal di sisi pendidikan. Dan di kategori pernah pinjam, batang oranye yaitu klaster 1 paling tinggi, mengonfirmasi bahwa mereka memang paling aktif secara finansial meskipun lewat jalur yang belum tentu formal. Jadi dari satu grafik ini, kita bisa membaca klaster masing-masing klaster hanya dengan melihat batang mana yang paling menonjol di setiap kategori. Next. Dari data-data tadi, kami rangkum dari 3 persona yang lebih mudah dibayangkan. Pertama, klaster 0. Kami sebut milenial atau Gen Z pedesaan Kitikar. Nah, coba bayangkan seorang anak muda usia 20-an, pendidikannya lumayan, tidak banyak dari mereka yang cuma tamat gede, dan dia sudah lancar pakai internet, mungkin aktif di media sosial, bahkan mungkin sudah terbiasa belanja online, tapi karena dia tinggal di desa, dia belum pernah membuka rekening bank. Jadi masalah utamanya bukan soal pengetahuan atau kemampuan teknologi, melainkan soal akses fisik, atau bank yang mungkin jauh dari tempat tinggalnya. Lanjut ke klaster 1, kami sebut desa pekerja aktif finansial. Ini biasanya orang usia 40-an, lebih banyak tinggal di kota, dan sebenarnya dia sudah melek uang, paham cara meminjam, paham cara mengatur keuangan sehari. Masalahnya, tiga dari 4 orang ini pernah meminjam uang, tapi yang besar bukan dari bank resmi, melainkan dari koperasi tak berizin, dan tentunya atau bahkan pinjaman online ilegal. Jadi dia bukan tidak butuh layanan keuangan, dia justru aktif memakainya. Hanya saja dia memilih jalur yang berisiko karena mungkin rasa lebih mudah diakses. Dan yang terakhir klaster 2, kami sebut lansia tradisional, sangat rentan. Ini kelompok yang paling perlu perhatian khusus. Ternyata seorang kakek atau nenek usia hampir 60 tahun, pendidikannya rendah dan hampir tidak pernah menyentuh internet atau ponsel pintar. Untuk kelompok ini, pendekatan digital semacam aplikasi mobile banking jelas tidak efektif. Mereka butuh pendekatan yang jauh lebih personal, sederhana, dan tatap muka secara langsung. Next. Nah, bisa kami simpulkan dari 3 hal tadi, tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang Anbeng ini. Masing-masing kelompok butuh pendekatan yang berbeda. Karena itu, kami susun 3 rekomendasi berbeda, yaitu untuk masing-masing klaster. Untuk klaster 2, si lansia tradisional, karena mereka jarang memakai internet, pendekatan digital jelas tidak akan berhasil. Solusinya harus tetap muka langsung. Misalnya menghidupkan kembali program pemerintah bernama Lagu Pandai, yaitu layanan keuangan tanpa perlu kantor cabang bank. Caranya, warung sembako di desa atau toko masyarakat setempat menjadikan agen bank. Jadi, orang bisa menabung atau transfer uang lewat warung langganan mereka. Tanpa perlu pergi jauh ke kota. Cara menjelaskannya juga harus sederhana, pakai bahasa sehari-hari, bukan istilah perbankan yang rumit, kan bikin bingung.
Untuk kelas 1, si pekerja aktif, karena mereka sebenarnya sudah terbiasa meminjam uang, solusinya bukan mengedukasi dari nol, melainkan menyediakan alternatif formal yang lebih menarik dibandingkan dari nol. Misalnya produk kredit mikro dengan jangka waktu pendek dan syarat yang tidak ribet, supaya mereka beralih dari pinjaman informal yang beresiko tinggi ke pembiayaan resmi yang jauh lebih aman dan terlindungi. Dan terakhir untuk astronaut, si milenial digital, ini sebenarnya kelompok yang paling gampang ditangani, karena mereka sudah terbiasa memakai internet. Solusinya cukup lewat aplikasi mobile banking atau e-wallet yang langsung terhubung ke rekening dasar. Jadi mereka bisa buka rekening tanpa harus datang ke kantor cabang. LPS juga bisa memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi soal jaminan simpanan supaya mereka makin percaya untuk mulai menyimpan uang di bank. Nah, itu saja dari saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih. Kemudian ini beberapa daftar referensi rujukan yang kami gunakan sebagai penelitian ini. Dan mungkin sekian saja pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf dan kami tutup dengan mengucapkan terima kasih.